Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan memberikan 4 resep olahan ikan yang enak, dan ini cocok sekali buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa dan yang gak suka ikan. Kalian bisa coba resep saya kali ini ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya silahkan tonton terus ya video saya sampai akhir. Semoga video saya ini bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini saya sudah menyediakan 2 ekor ikan nila. Ini udah aku cuci bersih dan udah aku gunakan lemon juga ya biar tidak amis. Kemudian ini ada pete, dan untuk bumbu yang dihaluskan di sini ada tomat, cabai rawit, cabai keriting, bawang merah serta bawang putih. Ini semuanya aku akan blender aja ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau diulek juga nggak apa-apa. Untuk bahan-bahan apa yang aku butuhkan, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi ya. Aku nanti akan tulis semuanya di sana, jadi kalian tidak perlu repot nulis di sini. Kemudian ini aku akan tutup ya. Oh ya, tadi udah aku tambahkan sedikit air. Nah, ini aku akan blender agak kasar aja ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini aku akan goreng terlebih dulu ikannya. Ini aku gunakan minyak yang agak sedikit aja, jadi aku taburin sedikit tepung biar tidak meletup. Ini aku barengin aja ya gorengnya biar lebih cepat. Kalau kalian tidak ada ikan nila, kalian bisa gantikan ikan lainnya ya teman-teman. Ini usahakan kedua belah sisinya itu benar-benar kering seperti ini. Jadi tips buat kalian kalau kalian mau menggoreng ikan dengan minyak yang enggak begitu banyak seperti ini, usahakan bagian yang bawah itu kering dulu baru kalian balik ya. Jangan masih agak basah kalian balik, nanti takutnya itu akan hancur. Ini lihat aja, ini tadi kan udah kering ya, terus aku balik kayak gini, itu hasilnya cantik banget teman-teman. Nah, ini aku udah matang ikannya. Kemudian ini sisa dari minyak buat goreng ikan tadi, kemudian aku gunakan untuk menumis bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Ini udah nggak perlu ditambah minyak lagi karena ini udah banyak. Karena tadi aku tambahkan air, jadi aku akan tunggu sampai tekstur airnya di sini itu berkurang, dan tunggu sampai sambalnya itu benar-benar matang ya, jadi biar nanti tahan lama. Kemudian aku akan tambahkan juga daun jeruk biar tidak amis. Lalu aku akan tambahkan juga kaldu jamur, garam serta gula. Aku tambahkan juga sedikit lada ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai benar-benar menyusut airnya. Nah, ini sambalnya udah agak menyusut ya airnya, dan ini menurutku udah matang. Kemudian aku akan masukkan pete. Nah, setelah seperti ini jangan lupa diicip-icip ya teman-teman, rasanya udah pas apa belum. Kalau sudah, kalian tinggal masukkan ikan nila yang udah digoreng tadi. Ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya, takutnya nanti gosong kalau apinya terlalu besar. Ini aku akan tunggu sebentar aja biar bumbunya itu meresap di bagian bawah dulu. Nah, setelah itu aku akan balik ya teman-teman. Nah, seperti ini sambil kalian balurin aja sambalnya. Di bagian ini juga sama ya, aku akan balik juga. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini udah bisa untuk kalian sajikan ya teman-teman.
Oke, ini udah jadi, dan ini tuh paling enak kalau dimakan dengan menggunakan nasi yang masih hangat ya teman-teman. Tuh, sambalnya tuh cantik banget, dan petenya di sini aku sengaja tadi petenya itu aku masak setengah matang ya. Jadi pas dimakan itu masih ada krenyes-krenyesnya gitu. Di sini aku udah menyediakan bahan-bahannya. Kemudian ini nanti aku tinggal potong-potong aja ya teman-teman. Untuk resep selengkapnya cek aja di kolom deskripsi bahan apa yang udah aku siapkan. Aku udah tulis semuanya di sana. Nah, ini aku siapkan air dulu ya, tunggu sampai mendidih. Kemudian untuk tomatnya ini aku akan garis-garis kayak gini biar nanti itu kulitnya tuh lebih mudah untuk mengelupas. Di sini aku menggunakan tomat ukurannya lumayan gede ya. Aku gunakan 4 buah. Kemudian ini airnya udah mendidih, lalu aku masukkan tomatnya. Aku akan masak sampai kulitnya itu sedikit mengelupas. Lalu aku akan rebus juga untuk cabai keritingnya, karena di sini aku mau yang agak pedas, jadi aku tambahin cabai rawit ya teman-teman. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, untuk cabai rawitnya bisa di skip ya. Ini aku bolak-balik biar bagian bawahnya juga kulitnya mengelupas. Oke, ini udah hampir semuanya mengelupas seperti ini. Kemudian aku akan angkat dan tiriskan. Kemudian di sini aku udah sediakan bawang merah, kemudian aku akan iris tipis-tipis kayak gini. Kalau kalian mau dicincang kasar juga boleh ya teman-teman. Di sini aku gunakan 5 siung bawang merah yang ukurannya agak gede. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Kemudian di sini aku juga udah sediakan bawang putih. Ini sama, aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman. Biar tidak amis, ini aku akan tambahkan sedikit jahe, kemudian aku geprek kasar seperti ini. Dan untuk tomatnya ini aku akan kupas kulitnya ya teman-teman. Hati-hati, ini agak panas. Kemudian aku akan potong-potong kurang lebih seperti ini. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Karena ini ikannya agak besar teksturnya, jadi aku akan potong menjadi dua bagian seperti ini ya teman-teman. Dan untuk kepalanya tadi sengaja aku buang. Di sini aku menggunakan ikan layang. Kalau teman-teman mau menggunakan ikan lainnya juga boleh. Kemudian ini aku akan sisihkan. Lanjut, ini untuk tomatnya yang udah aku potong-potong tadi. Kemudian aku akan chopper ya, biar teksturnya tuh lebih lembut. Untuk cabai-cabiannya juga sama ya, aku akan chopper juga. Aku akan tambahkan juga sedikit air ya, biar tidak terlalu kental nanti. Kemudian ini aku siapkan wajan, kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng, kemudian tumis bawang merah, bawang putih, serta jahe yang udah aku geprek tadi ya. Ini aku akan tumis sampai aromanya tuh keluar. Setelah agak kecoklatan seperti ini, kemudian aku akan masukkan
tomat yang udah aku haluskan tadi, ini juga udah aku tambahkan air ya teman-teman. Untuk airnya kalian sesuaikan aja takarannya. Kemudian aku akan tambahkan garam serta gula dan kaldu jamur. Ini untuk bumbunya cuma 3 macam ini ya teman-teman. Untuk takarannya kalian sesuaikan aja, rasanya udah pas apa belum. Kemudian aku akan masukkan ikannya. Biar cepat matang, jangan lupa ditutup ya teman-teman. Dan sekarang ini udah mendidih, kemudian aku akan aduk sebentar aja. Usahakan jangan sering diaduk ya, takutnya nanti ikannya hancur. Kalau sudah mendidih seperti ini, gunakan api yang ukuran sedang aja. Atau kalau kalian yang mau tulangnya empuk, kalian juga bisa memprestonya ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini udah warnanya tuh udah berbeda ya, udah agak merah tua. Kemudian ini kuahnya juga udah menyusut dan aku udah siapkan nasi di sini. Sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget. Ini apalagi kalau kalian itu makannya di keesokan harinya ya teman-teman, jangan di hari yang sama. Jadi semakin sering kalian masak, itu kuahnya itu semakin kental dan rasanya itu semakin enak. Dan untuk resep kali ini aku kasih 2 jempol ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah menyediakan 4 buah ikan tongkol. Ini tadi udah aku goreng ya teman-teman. Terus ini ada bumbu yang dihaluskan, ada cabai rawit, cabai keriting, merah sama hijau, bawang merah, bawang putih. Terus ini air dari asam jawa. Kemudian ini ada bumbu halusnya. Kemudian ada daun jeruk. Nah ini untuk ikan tongkolnya aku akan belah menjadi beberapa bagian ya, biar tidak terlalu besar kayak gini. Dan ini untuk tulangnya aku akan buang. Untuk ikannya kalian tidak harus menggunakan ikan tongkol ya teman-teman, kalian gunakan ikan yang kalian suka aja, karena kebetulan di rumah itu lagi ada stok ikan tongkol, jadi aku bikinnya ikan tongkol. Ini aku akan belah kurang lebih seperti ini ya. Oh ya, sebelum menggoreng tadi untuk ikan tongkolnya udah aku marinasi dengan menggunakan jeruk nipis ya, biar tidak terlalu amis. Kemudian setelah itu aku baru digoreng. Lanjut untuk perbumbuannya aku akan chopper aja ya teman-teman, tapi nanti menchoppernya jangan terlalu halus, agak kasar aja, kira-kira 2-3 menit aja ya. Dan hasilnya seperti ini ya untuk sambalnya. Ini aku akan jadikan satu ya teman-teman. Ini tadi nggak aku tambahkan minyak atau air ya, jadi nanti pas menggorengnya itu lebih gampang.
Lanjut, ini aku siapkan wajan dan aku gunakan minyak dari bekas untuk menggoreng ikannya tadi ya, biar aromanya ikannya tuh lebih kerasa. Kemudian aku masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah dan hijau, kemudian ada cabai keriting merah dan hijau juga. Jadi warnanya tuh cantik ya, ada merah, ada sedikit hijaunya. Ini aku akan masak sampai sambalnya tuh benar-benar matang biar nanti itu tidak langu. Karena ini aku rasa minyaknya tuh kurang, jadi aku tambahkan sedikit lagi ya teman-teman. Ini sama aku gunakan minyak dari bekas dari goreng ikannya tadi. Kemudian aku akan masukkan bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada garam, gula, dan kaldu jamur. Kemudian aku masukkan juga irisan dari daun jeruk. Lalu aduk ya biar semua bumbunya tercampur merata. Oke, ini karena udah hampir matang, jadi terakhir aku akan tambahkan sedikit saus tiram. Aduk-aduk dan jangan lupa icip-icip dulu ya teman-teman, gimana rasanya pas apa belum. Kalau belum, kalian tinggal tambahkan aja. Nah, setelah semua sambalnya itu benar-benar tanak, kemudian aku akan masukkan ikan tongkol yang udah aku suir tadi. Kemudian pelan-pelan aja ya mengaduknya, takutnya ikannya tuh hancur. Nah, karena aku di sini mau bikin yang versi nggak pedas, jadi untuk cabenya memang nggak aku kasih terlalu banyak ya. Oke, setelah seperti ini, matikan api dan siap untuk disajikan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ikan tongkol cili padi pun siap untuk disajikan. Tuh, penampilannya tuh bikin menggoda selera. Di sini saya sudah menyediakan 1 ekor ikan bandeng. Untuk ikan bandengnya ini udah aku cuci bersih, kemudian udah aku buang juga sisiknya ya, jadi tinggal dipotong aja. Karena ini ukurannya besar banget, ini tadi udah aku belah menjadi 2 bagian, kemudian aku akan potong-potong seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk tulangnya ini aku buang. Ini ada lemaknya ya teman-teman, aku akan buang. Terus aku potong lagi. Di bagian kepala ini aku akan potongnya agak ini aja ya, agak mengenai daging aja, biar nanti itu pas bagian kepala itu masih ada daging yang tersisa. Biar tidak amis, untuk ikan bandengnya aku akan marinasi menggunakan jeruk nipis ya teman-teman.
Oke, terus ini aku akan remes-remes ya biar merata di semua bagian. Setelah seperti ini, diamkan sesaat ya. Ini untuk ikan bandengnya aku akan goreng setengah matang terlebih dulu ya. Oh ya, kalau kalian mau menggoreng ikan itu harus hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan tepung terlebih dulu biar tidak meletup minyaknya. Atau kalau udah seperti ini aku akan tutup aja ya biar lebih aman. Sambil menunggu ikannya matang, ini aku akan haluskan terlebih dulu bumbunya ya teman-teman. Ini ada cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, kemudian aku tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian aku tambahkan sedikit air ya teman-teman. Lalu aku akan blender kasar aja, jangan terlalu halus. Nah, ini udah setengah matang seperti ini, aku akan angkat ya teman-teman. Ini tadi udah aku balik dan aku seperti ini udah agak kecoklatan, takutnya nanti gosong. Untuk bekas minyaknya ini aku akan gunakan untuk menumis bumbu yang udah aku haluskan tadi ya teman-teman. Karena tadi aku tambahkan air, jadi ini aku tunggu sampai airnya itu benar-benar menyusut, baru nanti aku akan tambahkan sedikit minyak kalau misalnya kurang. Lalu aku masukkan serai dan lengkuas, daun jeruk, aduk-aduk. Kemudian aku akan tambahkan kunyit bubuk, lada bubuk, ada garam, kaldu jamur, serta gula. Tunggu sampai benar-benar mendidih ya. Kalau udah mendidih aku akan masukkan santannya. Di sini aku menggunakan santan instan yang ukuran 65 ml itu ya teman-teman. Kalau kalian mau menggunakan santan yang fresh juga nggak apa-apa. Nah, setelah kuahnya mendidih seperti ini, aku akan masukkan ikannya. Diamkan sebentar ya teman-teman, baru nanti dibalik sekali aja. Nah, seperti ini. Kalau udah, ini terakhir aku masukkan daun bawangnya. Sekarang aku akan taruh ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Tuh penampilannya tuh kayak gini, warnanya tetap cantik dan kuahnya itu kental banget teman-teman. Ini kepalanya itu paling enak menurutku. Kemudian aku akan tambahkan kuah secukupnya ya.